Gimana? Ah? Ada yang kepengen uang 16 miliar. Hai. Telepon Egi Sujana. Jangan aku kalian telepon. Aku pun butuh uang. Aduh, kawan-kawan ini, teman-teman ya, terlepas dari kita ini pendukung yang A atau tidak mendukung ke yang B ya, ini tolong dulu kalau kalian menyajikan sebuah berita, sajikan secara bertanggung jawab. Ini berita 4 bulan yang lalu kalian angkat sekarang. Pernyataan Egy Sujana itu 4 bulan yang lalu, bukan sekarang. Kan begitu. Dan pernyataan dari Egy Sujana itu ya sudah dikonfirmasi kepada Roni Talapesi yang adalah merupakan bagian dari ketua DPP Partai PDIP bahwasanya sayembara itu tidak benar. Tara, mak, cereng. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit, ya. Di channel ini kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan juga terkini guys. Seperti biasa, saya akan mengajak kalian semua menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbelak ya. Selain ulasannya daging semua, juga sangat kocak dan dijamin mengocok perut kita semua. Jadi sangat cocok ditonton oleh kita semua yang penat ya setelah seharian bekerja. Tonton hingga habis ya guys, karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video. Jadi mari kita saksikan dulu videonya hingga usai, baru kita ulas bareng-bareng video di bagian belakang ya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, membahas apakah opung kali ini, mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Gimana? Ah? Ada yang kepengen uang 16 miliar. Hai. Telepon Egi Sujana. Jangan aku kalian telepon. Aku pun butuh uang. Aduh, kawan-kawan ini, teman-teman ya, terlepas dari kita ini pendukung yang A atau tidak mendukung ke yang B ya, ini tolong dulu kalau kalian menyajikan sebuah berita, sajikan secara bertanggung jawab. Ini berita 4 bulan yang lalu kalian angkat sekarang. Pernyataan Egy Sujana itu 4 bulan yang lalu, bukan sekarang. Kan begitu. Dan pernyataan dari Egy Sujana itu ya sudah dikonfirmasi kepada Roni Talapesi yang adalah merupakan bagian dari ketua DPP Partai PDIP bahwasanya sayembara itu tidak benar. Ingat ya, Opung Parbelak tidak akan pernah berangkat dari sebuah kebencian. Ya, nggak akan pernah. Opung Parbelak akan berusaha berangkat dari kewarasan, ya, kecerdasan dan juga kesadaran, gitu. Jangan gara-gara kepengen dapat view kalian, berita basi pun kalian angkat, Mang Jo. Jangan termakan hoax kita. Ya, apalagi teman-temanku ini, ya jujur aja ku bilang, kita harus semakin berjaga-jaga. Karena sebelah sana udah banyak yang bilang kita orang-orang bodoh. Katanya YouTuber Nusantara kemarin datang ke Solo dibayar Bapak Jokowi. Nggak perlu ku sepil apa nama channelnya, ya. Kau dengarkan ini, orang tua. Ini yang punya channel ini orang tua ini. Dan ada beberapa orang di tempat kami ini di YouTuber Nusantara kenal sama kawan ini. Kawan lama rupanya. Mereka bilang kita orang bodoh amat. Kenapa kalian katakan kami orang bodoh? Karena capres kalian gagal, jadi kalian itu nggak bisa move on. Kalian bodoh-bodohi kami kalian bilang kami orang bodoh gitu. Kalian bilang kami dibayar ya sama Presiden Bapak Jokowi. Nampak kali kerjaan kalian itu dari kemarin terima bayaran terus. Maling teriak maling. Buzzer teriak buzzer. Terima bayaran, teriak-teriak terima bayaran. Gak malu kau. Ku bongkar kau baru tahu kau.
Ya, pokoknya adalah ya nggak perlu kita bahas di sini ya. Makanya aku bilang pesanku kepada teman-teman dan juga kepada para penonton ya, cobalah miliki filter kita ketika kita menyerap informasi dan miliki filter juga ketika kita memberikan informasi. Ya. Iyo Pung Parvela udah mulai cari hati sama PDIP. Kalau Pung Parvela itu benar katakan benar, salah katakan salah. Nggak kayak sebelah sana, benar dibilang salah, salah dibilang benar. Nggak mau aku kayak gitu. Nggak perlu ngejar-ngejar dolar, aku kerja. Aduh, mungkin kalian bertanya-tanya, ya, Pung Parvela, mana kacamata hitammu? Kau jual ya biar ada ongkos tiket pesawat. Enggak semiskin itu Ada, iya kan? Cuman aku pakai kacamata ini karena aku akan membacakan beberapa informasi penting. Jadi kalau ini ku pakai ini ke mana ini ke mall nggak bisa ku pakai baca ini. Jadi informasi penting apa, Bung? Pokoknya informasi penting yang tidak akan pernah kalian dapatkan di channel lain. Satu-satunya channel yang akan kalian dapatkan informasi ini adalah dari channel AR Mahmud. Ya itu dia, ya kan? Channel AR Mahmud yang suka ngambil-ngambil video Pung Parvela demi kebaikan. Dan aku akan kasih kalian kejutan. Apa itu kejutannya? Yang pertama, ya, aku akan tunjukkan surat resmi dari Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Udara. Plus surat pernyataan sikap dari Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Dari mana kau dapat itu, Bung? Yang kau tukang-tukanginya itu? Atau yang kau scan? Enak kali kalian bilang scan. Itu loh Pung Parvela selalu berusaha menyajikan berita yang perlu, yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu dia ya. Itu yang pertama. Kita akan bahas pernyataan sikap dari mereka berdua ya. Sebetulnya ada juga dari Angkatan Laut, cuma aku belum terima ya. Kita akan lihat ya bagaimana pernyataan sikap dari Persatuan Purnawirawan Resmi. Ingat ya, Persatuan Purnawirawan Resmi ya. Karena hanya ada 3 Persatuan Purnawirawan Resmi ya. Yaitu PPAU, PPAD, PPAL dan juga PP Polri ya, Persatuan Purnawirawan ya. Jadi kita akan bahas masalah pernyataan sikap ya, menyatakan bahwasannya mereka itu ya forum Purnawirawan TNI AD yang sudah mengeluarkan petisi bukan bagian resmi dari seluruh purnawirawan yang ada di Indonesia. Jadi kita akan buktikan itu ya. Baru yang kedua kita akan kupas tuntas ya siapa-siapa di belakang semuanya ini. Mau tuntas sekali atau tuntas sedikit? Tuntas sedikit aja lah ya. Gak cukup waktunya nanti. Oke, kita mulai dulu dari pertama. Alright, yang pertama itu ada surat ya. Dari pernyataan sikap dari PPAU ya, ini ada kop suratnya nih, nggak kayak petisi sebelah, nggak ada kop suratnya. Jelas ini ya, Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara, kantornya sudah ya, alamat kantor dan juga nomor telepon itu semuanya lengkap di kop surat ya. Kalau kalian ingin mempertanyakan keabsahan dan juga keaslian surat tersebut, hubungi aja nomor yang ada di kop surat ya. Pernyataan sikap Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara dalam kurung PPAU terkait pernyataan sikap dari para purnawirawan TNI ya. Dalam beberapa waktu terakhir, publik dihadapkan pada berbagai pernyataan sikap yang disampaikan oleh individu-individu purnawirawan TNI, termasuk dari Matra Angkatan Udara. Menyikapi fenomena ini,
Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara dalam kurung PPAU menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Yang pertama, PPAU menghormati sepenuhnya hak setiap purnawirawan untuk menyampaikan pandangan, pendapat, atau sikap pribadinya dalam ruang demokrasi. Namun, setiap pernyataan tersebut merupakan tanggung jawab individu yang bersangkutan dan tidak dapat dianggap sebagai representasi atau sikap resmi organisasi PPAU, kecuali disampaikan melalui forum yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam kurung ADART PPAU. 2. PPAU senantiasa menjunjung tinggi prinsip netralitas politik, khususnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai organisasi purnawirawan TNI AU, PPAU berkomitmen untuk tetap berada dalam koridor konstitusi, mendukung supremasi hukum, serta menjaga persatuan dan kesatuan nasional tanpa keterikatan pada kepentingan politik praktis. 3. PPAU merupakan organisasi politik dan tidak memiliki afiliasi dengan partai atau kelompok politik manapun. Oleh karena itu, setiap pandangan politik yang disampaikan oleh anggota atau purnawirawan TNI AU adalah bersifat personal dan tidak boleh digunakan untuk mengatasnamakan organisasi, kecuali telah melalui mekanisme musyawarah dan persetujuan formal organisasi. 4. Pernyataan ini merupakan penegasan posisi kelembagaan PPAU secara umum dan berlaku untuk setiap institusi, untuk setiap situasi serupa di masa kini maupun yang akan datang. Dengan demikian, apabila ada pernyataan dari individu purnawirawan yang muncul di kemudian hari, maka sikap resmi PPAU adalah sebagaimana tertuang dalam pernyataan ini. Demikian pernyataan ini disampaikan untuk menjadi acuan bersama sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab moral PPAU dalam menjaga marwah institusi dan semangat kebangsaan. Jakarta, 21 April 2025, Ketua Umum Yuyu Sutisna. Ini langsung dari Marsekal Yuyu Sutisna ya. Jadi ini surat resmi, bukan surat abal-abal ini wah. Ya kan, itu dia. Jadi di sini ya di dalam setiap poinnya ya mengatakan bahwasannya yang pertama menegaskan bahwa apa yang mereka sampaikan tidak mewakili purnawirawan secara keseluruhan. Itu dia ya di dalam petisi forum purnawirawan itu. Yang kedua ya purnawirawan ya perhimpunan purnawirawan ini tidak terafiliasi terhadap partai politik manapun. Tapi kalau forum purnawirawan itu ya kemarin itu dibentuk kalau nggak salah dari waktu zaman pilpres kan. Jadi kepentingan politiknya kental sekali. Jadi bisa dikatakan tidak mewakili. Tepuk tangan dulu untuk pernyataan sikap terhadap pernyataan sikap dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara. Hormat dong ya. Itu masih satu surat. Harus viral ini, harus viral. Nggak bisa enggak ya. Setelah itu yang kedua ya. Oh, Bung Parabella komunikasinya sama siapa sih? Moto aja mau moto banget. Rahasia dong. Emang sebelah sana aja majalah Tempe yang mengatakan bahwa saya punya orang dalam. Orang terdekat. Jadi informasinya A1 dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau Bung Parabella ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Yang sebelah sana mana? Ngomong aja, narasi aja. Orang ini suka kali membenturkan yang satu dengan yang lain menggunakan narasi gitu loh. Enggak menggunakan fakta. Ya, jangan percaya dengan orang-orang seperti ini ya. Nah, sekarang dari surat Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Ini dari Angkatan Darat. Pernyataan sikap. Ya, Opung Parabella baca ini. Dengan penuh rasa hormat serta dilandasi tanggung jawab moral sebagai bagian integral dari komponen bangsa yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat PPAD menyampaikan pandangan atas 8 usulan beberapa purnawirawan TNI kepada pemerintah. Kami
memahami bahwa usulan yang disampaikan tersebut dilandasi semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, kami sampaikan bahwa pernyataan sikap tersebut bukanlah pernyataan yang mewakili seluruh purnawirawan TNI AD. PPAD merupakan organisasi resmi purnawirawan TNI AD yang berbadan hukum sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi serta kontribusi pemikiran para purnawirawan TNI AD kepada pemerintah, TNI, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kami sangat menghormati seluruh purnawirawan, rekan seperjuangan dalam keluarga besar TNI AD, dan mengajak kita semua untuk bersama-sama menjaga kehormatan persatuan serta marwah TNI sebagai institusi yang senantiasa berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kami berharap purnawirawan TNI AD dengan penuh kesadaran, ketulusan, dan keikhlasan untuk dapatnya memperhatikan kaidah dalam ADART PPAD untuk kebaikan kita bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pesan dan harapan pengurus pusat PPAD kepada seluruh purnawirawan TNI AD dalam melanjutkan pengabdiannya kepada negara yang kita cintai, hendaknya senantiasa berpedoman pada kode etik kehidupan prajurit pejuang, yaitu Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, serta pesan almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Wijoyo Sujono selaku sesepuh pendiri PPAD, Bayangkari Negara, baru berhenti berjuang jika tidak lagi mampu mendengar tembakan salvo di samping telinganya. Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai wujud tanggung jawab moral dan komitmen PPAD dalam mengawal persatuan, menjunjung etika, dan terus berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Jakarta, 28 April 2025. Pelaksana teknis PLT Ketua Umum PPAD, Dr. Komarudin Simanjuntak SIP SMC, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Ya, jadi Opung Parbelak baru dapat 2. Aku rasa ya dari PPAL pun juga sama. Dan juga kemungkinan besar dari PP Polri juga akan menyatakan sikap. Ya, itu dia. Jadi jangan kita itu sebagai masyarakat mau dibodoh-bodohi. Biarlah mereka yang bodoh. Gitu ya, itu dia. Jadi ingat ya, pernyataan mereka di dalam petisi itu, ya 8 tuntutan itu, ya tidak mewakili purnawirawan secara keseluruhan. Dan tahu enggak kalian, banyak kali di kolom komentar, mungkin bapak-bapak purnawirawan mengatakan begini sama Bung Parbelak. Oh Bung Parbelak, mereka tidak mewakili kami sama sekali. Kami tidak terima kalau mengatasnamakan purnawirawan. Tenang Bapak, tenang ya. Kita akan mendengarkan pernyataan sikap dari masing-masing ya. Persatuan dan sekaranglah waktunya. Panjang kali aku baca, bagus sekali aku. Aduh ya. Bukannya bilang apa, jujur aja aku bilang, kasihan kali aku ngeliat Bapak Jenderal Trisutrisno itu. Aduh. Iya. Jadi aku kalau bicara dengan sahabat senior ya di salah satu institusi ya, beliau katakan seperti ini. Biar tahu kau Bung Parbelak, itu Jenderal Trisutrisno itu yang dirampok orang itu ya itu. Iya juga ya, betul. Yang dirampoknya itu. Aku pun juga berpikir kayaknya nggak tipikalnya Bapak Trisutrisno kayak gini gitu loh. Yang adanya mungkin menggosok-gosoknya ini dari belakang. Alah. Tapi ku katakan kepada kalian semua ya, bagi kalian yang tidak setuju dengan petisi ini, tolong ya, jangan pernah membuli Bapak Trisutrisno secara fisik. Nggak boleh. Aku tidak suka ya. Yang tua lah, kempot lah, ya nggak punya gigi lah, apa segala macam. Tolong ya, tidak. Opung Parbelak tidak setuju. Ya, kita harus hormati mereka sebagai orang tua dan kita harus hormati mereka ya sebagai orang yang pernah berjasa terhadap bangsa ini. Kalaupun ada contohnya beberapa orang di lingkaran yang agak lain, ya itu mereka lah itu. Jangan dibully, diketawai aja. Tapi khusus untuk Bapak Trisutrisno, aku yakin Pak, Bapak sebentar lagi akan kembali ke jalan yang benar.
Aduh, ya seperti janjiku kemarin ya kita akan bahas satu-satu ya. Aku tertarik dulu ini dengan surat yang petisi ini siapa yang menandatangani. Kalau kemarin kan kita kan membahas isinya ya kan. Sekarang kita bahas dulu siapa yang menandatangani ini. Yang paling atas coba kalian perhatikan dulu tanggalnya itu. Titik-titik Februari, kok nggak ada tanggalnya? Lihat pernyataan tadi, ya PPAU tanggal 21 April 2025. Lengkap ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Kan begitu. Nah begitu juga pernyataan sikap dari PPAD. Lengkap tanggal 28 April 2025. Ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Nah ini kok titik-titik-titik. Iya kan, terus di bawahnya. Telah ditandatangani titik-titik jenderal. Titik-titik laksamana. Titik-titik marsekal. Dan titik-titik kolonel. Jadi kemungkinan besar ini ada perubahan jumlah ini. Ada perubahan jumlah. Mungkin jenderalnya tadinya cuma 10. Iya kan? Biar agak mantap bikin 103. Iya kan? Laksamananya cuma 7 ditambahin angka 3. Marsekalnya cuma 6 ditambahin angka 5. Kolonelnya cuma 9 tambah angka 1. Aduh, aku nggak percaya ya. Karena apa ya? Karena TNI itu adalah ya bisa dikatakan bagian dari masyarakat. Kan sudah tahu sendiri. Bersama rakyat TNI kuat. Itu kan. Tapi nggak tahu kenapa bisa begini gitu loh. Aduh, iyalah. Jangan benturkan kami dengan bapak-bapak yang ada di TNI. Aduh, sekarang kita lihat dulu satu persatu ya. Kita lihat dulu satu persatu. Fahru Rozi. Hai. Fahru Rozi ya. Fahru Rozi ini ya adalah seseorang yang pernah menjabat menjadi Menteri Agama ya. Beliau itu menjabat Menteri Agama, adalah orang ketiga ya, adalah orang militer ketiga yang pernah menjabat Menteri Agama. Jangan kalian kira bahwasanya Menteri Agama nggak pernah dari militer. Udah ada 3 orang ya kan. Yang Fahru Rozi ini yang ketiga ya. Dan beliau itu bisa diangkat karena apa? Karena mereka itu membentuk waktu Pilpres tahun 2019-2024. Fahru Rozi itu tergabung dan bahkan juga mengetuai Bravo 5 kalau nggak salah. Ya, Bravo 5 ya yang mendukung salah satu paslon yaitu Joko Widodo dan juga Maruf Amin, kan begitu. Dan tidak heran ya kalau beliau mendapatkan kursi jabatan Menteri Agama. Tapi sayangnya Oktober beliau dilantik, Desember tahun berikutnya itu dipecat, diberhentikan, kena reshuffle. Ya beliau menikmati kursi menteri cuma setahun 2 bulan. Jadi Bapak Joko Widodo itu ya kalau memang dipandangnya tidak baik di dalam melakukan tugasnya, udah diresapel aja kan begitu. Dan ternyata biar tahu kalian ya, beliau ya Bapak Fahru Rozi ini belak-belakan mengatakan kepada media bahwasanya dia itu dipecat sebagai Menteri Agama karena menolak pembubaran FPI. Kok ditolak? Nggak usah ditolak, ujung-ujungnya kan dibubarkan itu. Oh, sudah tahu kita ternyata siapa di belakang Fahru Rozi ini sebenarnya. Ternyata Fahru Rozi ya adalah salah satu pendukung FPI. Kita udah tahu kalau sudah mendukung FPI berarti kaitannya dengan 3 huruf yang ini dan 3 huruf yang itu. Ketahuan. Waduh, jadi jangan dikira Bapak Fahru Rozi kami itu orang bodoh ya, yang cuman bisa menyerap informasi cuman begitu-begitu aja. Enggak. Kami tahu itu ya, kami udah tahu semua. Aduh ya, itu dia paling atas itu Fahru Rozi ya. Jadi dipecat karena apa? Karena membela FPI. Itu alasan dia. Nggak tahu alasan itu benar atau alasan itu dipakai untuk mengadu domba antara Bapak Jokowi dengan pendukungnya si Rizik Syihab.
Ya, biasa ya, setelah dipecat dia cari dukungan, cari simpati, cari massa. Kan begitu? Halah, Bapak Farul Rozi, Bapak Farul Rozi. Cuman segini rupanya Pak kualitasmu. Aduh, Bapak Jenderal. Nah, sekarang satu lagi nih ya. Satu lagi yang di bawah ini. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto. Siapa beliau? Beliau adalah salah seorang timnya Anies Baswedan. Dan kemarin dia keluar-keluar bahwasanya pemilu 2024 adalah pemilu curang. Aduh, ketahuan kan Pak, ya berarti Anda itu adalah pendukungnya Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan nggak tanda tangan di situ? Oh ya lupa aku, dia bukan jenderal ya. Apakah ada Anies Baswedan di balik gerakan ini? Bisa jadi. Kalian kan udah tahu kan, jenderal ini, purnawirawan ini kan gak semuanya tegak lurus kepada pemerintah. Ada juga yang belok-belok, itu wajar itu. Namanya demokrasi. Ya, jadi mungkin karena sakit hati dia, ya, calon presidennya nggak jadi orang. Gara-gara Joko Widodo, calon presidennya pengangguran. Akhirnya ibalah dia, melakukan pergerakan lah dia, ikut dia tanda tangan. Pak Jenderal, Bapak itu jauh loh Bapak, harkat martabat Bapak itu dibandingkan Anies Baswedan. Mau Bapak kayak gitu, Bang Jo. Aduh, maaf ya, kalau untuk sekali ini aku nggak akan pernah mengeluarkan kata kalapa dan pelapek bulu. Karena apa? Aku menghormati mereka sebagai orang yang pernah berjasa. Sebisa mungkin kutahankan mulutku ini, jangan bilang kalapa. Lapek pulut aku akan hilangkan dulu itu. Ini bapak-bapak terhormat ini, biar tahu kalian. Selamat Subianto ya, Laksamana TNI Purnawirawan Selamat Subianto. Jujur aku bilang ya, aku sudah cek and recheck satu persatu mereka ini ya. Salah satunya itu Bapak Selamat Subianto itu ya, tahun 2019 ya, waktu itu ada gerakan ya, gerakan mahasiswa, pekerja, karyawan, buruh ya, petani ya, waktu itu mereka itu turun ke jalan karena apa? Karena ada potensi mereka bersuara ya untuk menolak revisi undang-undang KPK. Karena kita tahu ya, oleh karena pengaruh dari tangan-tangan nakal ya, dibuatlah revisi terhadap undang-undang KPK. Karena apa? Karena revisi undang-undang KPK itu bertujuan untuk melemahkan KPK. Nah, Bapak Selamat Subianto ini adalah satu penggerak mereka ya, yang bersuara keras, yang melakukan pergerakan ya, untuk menolak revisi undang-undang KPK. Ya, tapi sekarang kok begini Bapak? Kenapa begitu? Aduh Bapak Laksamana. Ya, bagi mahasiswa, ya Bapak ini pernah wawancarai ya, mahasiswa mewawancarai wartawan mewawancari mahasiswa, menyatakan bahwasanya Bapak Selamat Subianto ini sebagai mentor mereka gitu loh. Mentor di dalam penegakan jiwa Pancasila gitu ya. Bagus gitu loh, bagus. Kenapa sekarang kok agak belok Bapak? Aduh Bapak. Hanafi Asnan, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Beliau ini adalah kalau tidak salah Kasau ya, mantan Kasau tahun 1998 sampai tahun 2002. Dari mana Bung tahu? Ya baca dong. Sejarah ini. Jangan kita bodoh gitu loh, nggak mau kita menganalisa semuanya ya. Jadi apa permasalahan ya, dari Bapak Hanafi Asnan? Sampai sekarang aku lagi mencari. Aduh, Bapak mau saja Bapak ini kan nggak merusak marwah TNI AU ini Bapak.
Begitu kutanya ya kan, ada salah satu ya kan, bagaimana menurut misi ini gitu kan? Ah, nggak terlalu ada prestasinya itu kan? Yang mana? Yang ini katanya kan? Nggak perlu kusebutkan namanya ya. Ah, itu dia. Nah, mengetahui yang di bawah ini. Ah, Trisno, Jenderal Purnawirawan TNI. Ya, aduh, ini adalah salah satu wakil presiden terbaik Indonesia. Tapi maaf Bapak Jenderal, ya, yang kami hormati, ya, Bapak mengatakan bahwasannya Gibran, ya, tidak cocok untuk memimpin bangsa ini. Tapi maaf Bapak, ya, kalau saya menjadi penengah ya Bapak, ya, ya Gibran itu bisa dikatakan nggak ada alasan untuk mengatakan beliau tidak layak. Karena Gibran itu dipilih rakyat, Bapak nggak dipilih rakyat Pak. Bapak dipilih Soeharto kemarin Pak, ya. Dipilih Soeharto dan juga disahkan dilantik oleh MPR kan begitu ya kan. Jadi nggak ada alasan Pak. Kalau tembakannya Bapak Gibran contohnya, aduh rendah kali lah. Bapak apa namanya Bapak Jenderal TNI loh, Purnawirawan, seorang yang sangat kita hormati ya, salah seorang jenderal ya, ahli saksi sejarah ya, dari pemerintahan mulai Soeharto ya sampai sekarang berapa kali ganti presiden. Sangat disayangkan Bapak. Kira-kira itu Bapak, anak Bapak kan 2 jenderal itu Pak. Menantu Bapak juga kalau nggak salah ya. Itu kira-kira gimana nasibnya itu Pak ya? Tapi mudah-mudahan nggak ada masalah lah ya. Jadi itu dia tadi ya, orang-orang di belakang. Kalau kita mau bicara lebih luas lagi, ada Sunarko ya, ada lagi Gatot Nurmantio ya, ada juga lagi beberapa pentolan-pentolan yang kemarin itu kebanyakan mereka mendukung Anies Baswedan. Kita udah tahu lah ya, berarti maksud dan tujuan dari petisi tersebut ya kan. Itu dia ya. Jadi bisa dikatakan ya ini nggak murni gerakan dari Purnawirawan, nggak. Ya, jadi aku terima surat ini ya, terima surat petisi ini dari seorang teman ya. Itu ketika sebelum perjalanan dari Jakarta ke Solo ya. Waktu itu aku udah terima ya, cuman aku kurang fokus ya karena kita ada kegiatan. Tapi sekarang aku sudah mulai kembali fokusku dan analisaku mulai tajam. Aduh ya. Ya. Jadi kalau kukatakan kayak kemarin itu ya, kenapa Polri tidak diikutkan? Ternyata ada beberapa mau kukatakan, ada oknum lah ya yang ingin mencoba membenturkan antara TNI dan Polri ya. Bagaimanapun juga, apapun yang kalian lakukan Bapak-bapak Purnawirawan, TNI dan Polri akan tetap bersama-sama dengan rakyat. Iya dong ya kan. Di belakang Opung Parabelak ada siapa? TNI, Polri, bukan rakyat. Jadi bukan hanya TNI dan Polri bersama rakyat kuat ya. Opung Parabelak, YouTuber Nusantara juga bersama rakyat kita kuat. Lawan hoax gitu loh ya. Jadi itulah dulu sedikit ya sedikit pengkulitan. Pengkulitan? Apa itu pengkulitan po? Lah aku kan sudah kukuliti. Iya kan? Kalau mengkupas berarti pengupasan. Sudah mengkuliti berarti pengkulitan. Carilah bahasa yang lebih paten pung ya, jadi masih banyak anak bangsa ya di bangsa ini, di negara ini yang tidak mau termakan hoax ya. Untuk YouTuber yang mengatakan kami adalah orang-orang bodoh, bertobat kalian. Jadi maksudnya kalian yang pintar, kami yang bodoh. Kalau kami balikkan, kami yang pintar, kalian yang terlalu bodoh, bagaimana? Enak kali kalian menjudge kami bodoh. Kurang ajar. Mau marah aku sebetulnya, tapi nggak bisa aku mengekspresikan kemarahanku. Sekali lagi aku katakan sama kalian semuanya, ya,
Tidak pernah sepeser pun Opung Parbelak, Agrifanani, Hengki Banyuwangi Official, AR Mahmud, Dijiana General, Brojo Musti, James Willow, Want to be Creative, siapa lagi? Dan lain sebagainya, Khairun Imam, ya. Tidak ada satupun di antara kami yang menerima uang. Ini saksinya, aku mengeluarkan uang sendiri. Dibantu dengan teman-teman para penonton dari Opung Parbelak, ya. Kami mengeluarkan uang sendiri, mengeluarkan biaya sendiri, ya. Bahkan jujur saja ku bilang, ya, sedih kalau dikatakan aku dibayar. Karena apa? Opung Parbelak berangkat ke sana dalam keadaan tidak sehat. Kalian bisa perhatikan di beberapa video Opung Parbelak dengan kaki pincang, ya. Karena memang aku ada sakit kemarin, ya. Aku sampaikan sama kalian. Aku ada sakit ini dan sakit itu, nggak perlu ku sampaikan sama kalian. Yang bikin kakiku nggak bisa normal berjalan, tapi aku harus paksakan bawa mobil dari Jakarta sampai ke Solo. Aku bawa istriku dan juga ketiga anakku, ya, untuk berjumpa dengan Bapak Joko Widodo. Capeknya di situ, sakitnya di situ, letihnya di situ, repotnya di situ. Kalian bilang lagi kami dibayar, ya? Nggak perlu kami terima bayaran seperti itu, ya. Kutegaskan sama kalian, tidak pernah sedikit pun Opung Parbelak dan teman-teman di YouTuber Nusantara tidak ada yang menerima bayaran, nggak ada. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak, ya. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke guys, sudah kita simak bersama ulasan dari Opung Parbelak. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan juga mendalam, juga sangat kocak ya guys, selalu mengocok perut. Jadi walaupun berlama-lama kita menyaksikannya, tapi kita ya tidak pernah merasa bosan. Dari awal sampai akhir isinya daging semua guys. Jarang loh yang isinya daging semua macam kayak gini. Dijamin guys, plak 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 plak. Hahaha. Oke guys, dalam video yang barusan kita saksikan, Opung Parbelak mengulas tentang dinamika yang mencuat dari petisi 8 tuntutan yang diajukan oleh sejumlah purnawirawan TNI, yang kemudian direspons oleh institusi resmi seperti PPAD, ya, Persatuan Purnawirawan TNI AD, dan PPAU, Persatuan Purnawirawan TNI AU. Ulasan ini tidak hanya menggugah kesadaran publik ya tentang pentingnya verifikasi informasi, tetapi juga menyentil keras pihak-pihak yang gemar menunggangi isu demi kepentingan pribadi atau politik. Pertama-tama, Opung menyoroti pentingnya menyajikan informasi secara bertanggung jawab. Dalam dunia informasi yang serba cepat ini, prinsip etika jurnalistik harus dijaga, yaitu menyampaikan informasi berdasarkan fakta, bukan sensasi. Ini sesuai dengan prinsip dalam jurnalistik ya, verify before publish atau memverifikasi sebelum menerbitkan. Opung mengkritik keras pihak-pihak yang menyebarkan kembali berita lama demi mendulang perhatian atau klik ya, sebuah bentuk clickbait yang sangat merugikan masyarakat karena dianggap menciptakan ilusi kebenaran. Selanjutnya ia menyentil dengan gaya khasnya bahwa sejumlah informasi yang beredar terkait aktor intelektual di balik petisi ternyata sudah dibantah langsung oleh pihak partai PDIP. Ya, Opung bahkan menyinggung pernyataan Egy Sujana yang ternyata sudah kedaluarsa ya, namun sengaja diangkat kembali. Di sini ia menekankan pentingnya konteks waktu dalam mengonsumsi informasi. Dalam logika berpikir kritis ya, konteks matters ya, tanpa konteks yang tepat, informasi bisa dengan mudah dimanipulasi. Lebih lanjut, Opung memaparkan isi surat resmi dari PPAU dan PPAD yang dengan tegas menyatakan bahwa petisi tersebut tidak mewakili sikap institusi resmi purnawirawan dan bahwa segala sikap politik bersifat personal. Disinilah muncul perbedaan penting antara institusi resmi dan kelompok individu yang mungkin membawa kepentingan tertentu. Ini sejalan dengan adagium klasik ya, Vox Populi non semper vox Dei. Hahaha, semper apa semper ya? Itulah ya. Suara banyak orang belum tentu mewakili kebenaran mutlak, apalagi jika tidak ada otoritas legal yang mendasarinya. Dengan nada satiritis ya, dan retorika tajam, Opung menyindir penandatanganan petisi ya, mempertanyakan keabsahan dokumen yang bahkan tidak mencantumkan tanggal dan nama yang jelas. Kritik ini merujuk pada prinsip dasar dalam administrasi resmi ya, dokumen tanpa kejelasan struktur dan otoritas ya,
adalah tidak valid seperti pepatah sepucuk surat tanpa kepala laksana tubuh tanpa jiwa. Wah, 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 keren kali pepatah ini ya. Tidak hanya menganalisis secara administratif, Opung juga membedah latar belakang beberapa tokoh ya seperti Fahrul Razi dan Etiasno Sudarto, serta mengaitkan peran masa lalu mereka dalam politik dengan gerakan petisi ini. Analisis ini memperlihatkan bahwa Opung tidak sekadar berbicara dari asumsi tetapi berdasarkan rekam jejak ya. Dalam pendekatan analisis politik, ini dikenal sebagai metode path dependency, yaitu membaca tindakan hari ini berdasarkan jejak langkah masa lalu. Gaya ulasannya yang cocok namun tajam membuat Opung berhasil menyeimbangkan antara informasi dan hiburan ya. Ia mengingatkan agar kita tidak asal menuduh atau membuli tokoh-tokoh sepuh seperti Jenderal Tri Sutrisno. Walaupun tidak sepakat dengan petisinya, kita tetap harus menghormati kontribusi mereka kepada bangsa. Ini menegaskan prinsip bisa tidak setuju tapi tetap hormat ya. Bagaimana nilai luhur dalam budaya timur, hormatilah orang tua walau tak sejalan pendapatnya. Mantap. Opung juga mengingatkan bahayanya naratif framing atau pembentukan opini publik yang manipulatif, ya, terutama yang dilakukan oleh media atau channel yang menyebarkan hoax. Ia menegaskan bahwa narasi tanpa fakta hanyalah agitasi dan menyerukan agar masyarakat memiliki filter kuat baik dalam menerima maupun menyampaikan informasi ya. Itu ya harga mati, kan seperti itu. Ini sejalan dengan prinsip literasi digital, yaitu kemampuan memilih informasi yang valid dari banjir data yang beredar. Itu hukumnya wajib ya. Terakhir, Opung menjawab tuduhan bahwa dirinya dan para YouTuber Nusantara dibayar oleh pihak tertentu. Ia menyanggah itu dengan tegas dan bahkan menceritakan perjuangan pribadinya saat pergi ke Solo dalam kondisi sakit, hanya demi menyuarakan kebenaran menurut versinya. Di sini dia menghidupkan kembali etos perjuangan dan keikhlasan pengabdiannya, bukan berdasarkan imbalan seperti kata pepatah, lebih baik jatuh karena kebenaran daripada berdiri karena kebohongan. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan oleh Opung di bagian depan tadi dan sedikit ulasan dari saya di bagian belakang barusan ya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Demikian dulu nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakangnya ya. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share ya. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat.